Selamat bertemu kembali di ibadah online Samudra Kids. Siapa yang bersukacita hari ini? Lambaikan tangannya. Wah, semuanya bersukacita, semuanya melambaikan tangannya. Itu tandanya kalian semuanya adalah anak-anak yang setia dan semangat untuk beribadah. Puji Tuhan. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan luar biasa baik dan tentunya selalu diberkati Tuhan. Amin. Sebelum Loso Lili mulai ibadahnya, Loso Lili mau mengajak kalian untuk mengikrarkan janji iman. Seperti ini contohnya. Apa yang ada di hatiku, di pikiranku, di perkataanku, dan di perbuatanku harus sesuai dengan firman Tuhan. Yes! Gampang kan? Kalian pasti bisa menirunya. Ayo kita lakukan bersama-sama ya. Tapi Loso Lili minta kalian semuanya bangkit berdiri. Loso Lili hitung 1 sampai 3. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Apa yang ada di hatiku, di pikiranku, di perkataanku, dan di perbuatanku harus sesuai dengan firman Tuhan. Yes! Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar seperti Daniel. Walaupun menghadapi ujian iman yang begitu berat, dia tetap setia dan semangat untuk beribadah. Dia tetap setia menyembah Allahnya. Karena itu, Loso Lili mengajak kalian semuanya memuji Tuhan dengan pujian. Beranilah seperti Daniel. Kita mau muji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Tapi sebelum itu, Loso Lili ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Seperti Daniel, pegang terus kebenaran. Meskipun di goa singa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, peganglah firman Tuhan. Meskipun di goa singa, tetap percaya Tuhan. Seperti Daniel, pegang terus kebenaran. Meskipun di goa singa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, peganglah firman Tuhan. Meskipun di goa singa, tetap percaya Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Ayo, lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami kembali menghadap ke hadirat-Mu untuk beribadah. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Pimpin acara ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya Engkau tolong supaya kami boleh dengar-dengaran dan mengerti akan isi hati Tuhan kepada kami. Jadikanlah kami anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini, Loso Lili akan bercerita tentang Daniel di Goa Singa. Cerita ini diambil dari kitab Daniel pasal 6. Kalian semuanya duduk yang manis, dengar-dengaran akan firman Tuhan ya, supaya firman ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kalian, sehingga hidup kalian berubah menjadi seorang anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan.
Raja Belshazzar sudah tidak ada lagi. Sekarang yang duduk di dalam tahtanya adalah Raja Darius. Raja Darius bukan orang Babel, tetapi orang Media. Raja Darius memberi perintah bahwa semua orang Yahudi yang pernah ditahan di negeri Babel sekarang boleh pulang ke Yerusalem. Tetapi Daniel tidak pulang ke Yerusalem, ia tetap di negeri Babel dan ia sudah melayani di Babel selama 70 tahun. Raja Darius melihat bahwa Daniel adalah orang yang setia dan juga sudah punya banyak pengalaman. Karena itu, raja ingin mengangkat Daniel, memberikan kedudukan yang lebih tinggi daripada para pejabat lainnya. Karena Allah sangat menyertai Daniel dan memberikan roh yang luar biasa. Hal ini yang menimbulkan iri hati pejabat lainnya sehingga mereka sangat membenci Daniel. Tetapi Daniel tidak hanya setia kepada raja, ia juga setia kepada Allah. 3 kali sehari ia membuka jendelanya yang menghadap ke arah Yerusalem untuk berdoa di kamarnya. Daniel tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya dan juga bangsanya. Karena itu, Daniel selalu memuji Tuhan dan membesarkan namanya. Meskipun Raja Darius sangat mengasihi Daniel, tetapi para pembesar dan wakil raja tidak menyukainya. Mereka sangat iri dan dengki kepada Daniel. Mereka mencari cara supaya dapat menyingkirkan Daniel. Karena mereka merasa Daniel adalah orang Yahudi. Mereka tidak suka orang Yahudi menjadi atasan mereka. Karena itu mereka berpikir keras untuk menyingkirkan Daniel supaya Daniel mendapatkan hukuman. Para pejabat dan wakil raja yang benci kepada Daniel menghadap Raja Darius dan berkata, "Ya Tuanku Raja, kekalah hidupmu. Semua para pembesar, penguasa, dan pejabat negara telah mufakat bahwa raja harus mengeluarkan undang-undang yang isinya bahwa selama 30 hari seluruh rakyat di negeri Babel tidak boleh menyampaikan permohonannya kepada dewa atau manusia lain kecuali kepada Tuanku Raja. Barang siapa yang melanggar akan dimasukkan ke dalam goa singa. Karena itu, keluarkanlah surat undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat diubah." Mendengar usul tersebut, raja langsung menyetujuinya, tidak berpikir panjang lagi. Lalu dikeluarkannya undang-undang yang langsung ditandatangani oleh raja sendiri. Yang isinya berbunyi bahwa selama 30 hari seluruh rakyat yang ada di negeri Babel tidak boleh sujud dan menyembah kepada dewa lain atau manusia lain kecuali kepada Tuanku Raja Darius. Siapa yang berani melanggar akan dihukum dan dimasukkan ke dalam goa singa. Daniel mendengar undang-undang yang dikeluarkan oleh Raja Darius. Daniel tahu bahwa ia akan dihukum, dimasukkan ke dalam goa singa kalau ia tetap terus berdoa. Tetapi apakah Daniel takut? Atau Daniel punya pemikiran, hanya 1 bulan saja, nanti bulan berikutnya aku berdoa kepada Allah, kan tidak apa-apa. Atau berdoanya sembunyi-sembunyi, kalau pas tidak ada orang, atau pada malam hari kalau orang-orang lagi tidur. Atau berdoanya di dalam hati saja, gak ada suara. Kan orang-orang kan gak tahu kalau Daniel sedang berdoa. Apakah seperti itu pemikiran Daniel? Tidak. Daniel adalah orang yang sangat mengasihi Allah. Dia tetap melakukan kewajibannya untuk berdoa dan memuji Tuhan. Para pejabat yang benci kepada Daniel diam-diam pergi ke rumahnya Daniel. Mereka ingin melihat apakah Daniel taat atau tidak dengan undang-undang itu. Kemudian mereka melihat ternyata Daniel tidak takut terhadap undang-undang itu. Ia tetap berdoa kepada Allah. Karena itu dengan tertawa senang, para pejabat itu cepat-cepat pergi menghadap ke istana raja dan bertanya kepada raja, "Tuanku Raja,
bukankah engkau yang telah mengeluarkan undang-undang bahwa selama 30 hari seluruh rakyat di negeri Babel tidak boleh menyampaikan permohonannya kepada dewa atau manusia lain kecuali kepada Tuanku Raja? Jawab raja, ya benar, undang-undang itu adalah sah dan tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut. Nah, karena itu Tuanku Raja, Daniel tidak taat kepada Tuanku Raja. Ia tetap berdoa 3 kali sehari kepada Allahnya. Raja sangat sedih mendengar laporan itu. Ia berusaha untuk menolong Daniel. Hingga sampai sore pun ia berusaha untuk menyelamatkan Daniel supaya lepas dari hukuman itu. Tetapi apa daya, undang-undang sudah dikeluarkan dan undang-undang sudah ditandatangani oleh raja sendiri. Karena itu, hukuman itu harus tetap dilaksanakan. Pada malam harinya, para pejabat yang benci kepada Daniel mendatangi raja dan mengatakan Daniel harus dilemparkan ke dalam goa singa. Dengan terpaksa, raja menyuruh para pengawalnya untuk menjemput Daniel. Sesampainya di istana raja, raja berkata kepada Daniel, Daniel, kiranya Allah yang kau sembah dengan tekun, kiranya dialah yang akan menyelamatkan engkau. Kemudian Daniel dimasukkan ke dalam goa singa dan sebuah batu besar digulingkan untuk menutup mulut goa itu. Dan kemudian raja mencap batu itu dengan cincin materainya dan juga cincin materai para pembesar, supaya tidak dapat orang yang bisa merubah hukuman itu dan juga membuka batu itu. Akhirnya Raja Darius pulang ke istananya dengan perasaan gelisah. Ia memikirkan Daniel, bagaimana keadaannya selanjutnya. Karena itu ia berpuasa semalam-malaman. Hatinya tidak tenang dan ia tidak bisa memejamkan matanya. Meskipun begitu, ia tetap tidak mau dihibur. Kemudian pada waktu pagi, ketika fajar menyingsing, dengan terburu-buru Raja Darius menuju ke goa tempat Daniel berada. Di sana Raja Darius memanggil Daniel dengan suara yang sangat parau. Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau sembah dengan tekun itu sanggup melepaskan engkau dari cengkeraman singa-singa itu? Kemudian terdengarlah suara Daniel dari dalam. Ya Tuanku Raja, kekalah hidupmu, bahwa Allah yang aku sembah telah menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga singa-singa itu tidak mengapa-ngapakan aku, kata Daniel begitu. Ternyata memang benar, Allah Daniel adalah Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Dia sanggup menolong Daniel, sehingga Daniel selamat, tidak sampai mati dicengkeram oleh singa-singa itu. Wah, senang sekali Raja Darius mendengar hal itu. Dia kemudian menyuruh pengawal-pengawalnya untuk menarik Daniel dari dalam gua itu. Dan ternyata badan Daniel tidak ada satu luka pun yang ada di dalam tubuh Daniel. Wah, semua orang jadi heran dan takjub. Bagaimana mungkin orang yang sudah dimasukkan ke dalam gua singa-singa tetap masih hidup? Itu karena Allah sangat mengasihi Daniel. Allah sangat mengasihi Daniel dan telah menyelamatkannya dari cengkeraman singa-singa. Kemudian Raja Darius menyuruh para pengawalnya untuk menjemput orang-orang yang sudah menuduh Daniel dan menyuruh memasukkannya ke dalam goa singa beserta dengan istri dan anak-anak mereka. Sebelum mereka sampai ke dasar goa, singa-singa itu menerkam dan meremukkan tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirimkan surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang bunyinya bahwa semua rakyat yang ada di dalam kekuasaan kerajaannya harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Karena dialah Allah yang telah sanggup melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama,
bahwa kita harus teguh terhadap iman kepada Allah. Yang kedua, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus berani memberitakan Injil kepada teman-teman kita dan sesama kita. Hayo, siapa yang mau hidup seperti Daniel dan mempunyai karakter seperti Daniel? Cayo! Untuk mengimpartasikan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, Pastor Lily mengajak kalian untuk memuji Tuhan dengan pujian "Saya Senang Berdoa". Hari ini ada teman-teman kalian dan lose-lose yang juga ikut menyanyikan lagu ini melalui virtual. Kalian bisa mengikutinya ya, dan juga kalian boleh dengan posisi tangan dilipat seperti berdoa ya. Kita pujikan bersama-sama. Menutup ibadah kita hari ini, Pastor Lily mengajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan hari ini tentang Daniel di Gua Singa. Ajar kami seperti Daniel yang selalu setia kepada Allahnya, setia bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh mempunyai iman seperti Daniel. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayat hafalan untuk minggu depan adalah Mazmur 107 ayat 8 yang berbunyi, biarlah semua bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kiranya ayat hafalan ini semakin membuat kalian mencintai firman Tuhan dan mengasihi Tuhan serta hidup takut akan Tuhan. Amin. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur pasal 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur pasal 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur pasal 34 ayat
Siapa? Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. 34 dan 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur pasal 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur pasal 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Psalm Psalm chapter chapter 34 34 verse verse 8. 8. The angel The angels of the Lord of the Lord encamps encamps around around those those who who fear Him, fear Him, and and He He delivers delivers them. them. See you. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.